psikologisnya seperti mental, kognitif, dan persepsi. Nah, selanjutnya dipengaruhi juga sama visual dan emotional order. Penguasaan struktur bahasa, DM, MD, bahasa Indonesia menganut pola diterangkan, menerangkan. Nah, ini biasanya contoh-contoh kasus pada siswa yang berkebutuhan khusus tentang sintaksis. Biasanya apa? Seperti apa? Ibu izin menebak, kalau saya pernah mendengar kalau nggak salah itu karena emang untuk anak-anak dengan hambatan intelektual itu mereka daya ingatnya masih kurang, jadi kalau mengucapkan kayak terima kasih kadang masih suka keputar-putar kayak kasih terima, mungkin seperti itu Bu contohnya. Ya, betul. Terus ada lagi? Untuk anak dengan hambatan pendengaran, untuk pengucapannya masih suka ke putar-putar Bu, kayak contoh mama dan papa, mereka masih sering salah penyebutan mungkin Bu. Ini ya, biasanya rata-rata penggunaan urutan katanya mungkin ada yang salah. Misalnya apa? Misalnya anak mungkin menggunakan urutan kata yang tidak sesuai dengan kalimat. Misalnya, bukannya mengatakan ibu sedang memasak makanan, anak mungkin mengatakan ibu makanan sedang memasak. Pernah nggak mengalami kasus ini di sekolahan? Nah, terbalik ya, urutan katanya yang kurang sesuai. Jadinya apa? Ibu sedang memasak makanan, tapi yang dikatakan malah ibu memasak. Ibu makanan sedang dimasak, atau ibu makanan sedang memasak. Nah, selanjutnya kesulitan menggunakan kata penghubung. Anak mungkin tidak menggunakan penghubung seperti dan, karena, atau, tetapi dengan tepat, sehingga kalimatnya terdengar terpotong-potong atau tidak lengkap. Nah, ini maksudnya apa ini? Yang dimaksud kata-katanya anak apa? Saya kemarin beli mainan di toko. Ya, betul. Selanjutnya yang lagi viral tuh di TikTok sama Instagram, ada yang tahu nggak? Viralnya gini, anak menjadi petugas upacara yang menjadi MC atau protokol upacara. Anak menyampaikannya gini, seharusnya menyampaikan pemimpin upacara meninggalkan apa? Meninggalkan lapangan upacara, Bu. Meninggalkan lapangan upacara. Nah, yang disampaikan pemimpin upacara meninggal. Iya, ini lagi viral nih di TikTok sama Instagram. Ada yang sudah melihat? Ya, Bu. Pemimpin upacara meninggal di lapangan upacara. Nah, lalu apa? Pemimpinnya langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Iya, itu tunagrahita, ya. Emang yang kata-kata terbolak-balik hanya tunarungu aja. Kadang tunagrahita juga mengalami seperti itu, ya. Makanya kita harus benar-benar paham nih. Selanjutnya, kalimatnya tidak lengkap. Anak dengan kalimat yang tidak lengkap, ya, dengan kalimat yang tidak lengkap, atau meninggalkan subjek atau kata kerjanya atau objeknya. Contohnya, bukannya mengatakan saya ingin minum jus, anak mungkin mengatakannya ingin jus, ya. Atau kadang-kadang apa? Kalau di kantin tuh, kalau lihat di SLB tuh di kantin, kadang anak-anak itu kalau mau bayar itu yang dikatakan bukan ibu saya mau membayar gitu, bayar gitu kan. Nah, kadang huruf A-nya juga hilang tuh.
Ya, gitu. Ada lagi contohnya? Silakan. Yang punya pengalaman silakan di kolom chat ya. Kesalahan dalam penggunaan bentuk kata kerja. Mereka mungkin kesulitan menggunakan bentuk kata kerja yang sesuai dengan subjek dan waktu. Contoh, kemarin dia makan-makan. Ya, bukannya kemarin dia makan. Tuh, maksudnya mau berbicara kemarin dia makan-makan. Gitu. Tapi yang disampaikan apa? Kemarin dia makan. Itu. Selanjutnya, pengulangan atau penghilangan kata. Anak bisa saja mengulang kata secara berlebihan atau malah menghilangkan kata-kata yang penting. Contohnya, kucing itu tidur. Nah, ini sebenarnya mau katakan kucing itu tidur, bobok kucing bobok kucing gitu. Selanjutnya, kesulitan menggunakan bentuk plural atau posesif. Anak mungkin kesulitan menambahkan akhiran s atau nya untuk menunjukkan kepemilikan atau bentuk jamak. Misalnya, ini buku Andi, seharusnya ini buku Andi. Nah, kadang yang disampaikan ini Andi gitu. Ini itu apa gitu. Kadang nggak hanya itu juga, maksudnya tas. Ini tas punya Andi. Kadang yang disampaikan ini Andi. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi yang punya pengalaman? Ya, ada lagi? Ayo, sintaksis, ada lagi? Kita punya video, boleh di-share? Nah, ini ada lagi nih, kesulitan menggunakan kalimat negatif. Anak mungkin mengalami kesulitan ketika membuat kalimat yang negatif atau penyangkalan. Misalnya bukannya mengatakan saya tidak suka sayuran. Nah, anak kadang mengatakannya apa? Saya suka tidak sayuran. Itu. Selanjutnya, kalimat yang terlalu sederhana atau terbatas. Anak mungkin hanya mampu menggunakan kalimat yang sangat sederhana dengan struktur subjek, predikat, objek, atau hanya subjek, predikat saja. Mungkin sulit membuat kalimat yang kompleks. Contoh, saya pergi ke sekolah tanpa menambahkan dengan detil. Saya pergi ke sekolah dengan ibu, atau saya pergi ke sekolah naik sepeda. Kadang yang disampaikan juga saya sekolah ya, gitu. Oke. Ada lagi contohnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Teori belajar adalah transfer positif dan juga transfer negatif yang mempengaruhi pengalaman baru yang semakin baik, semakin positif. Pengalaman baru atau mempengaruhi dan memperbaiki dari pengalaman yang lama. Nah, transfer negatif adalah pengalaman lama mempengaruhi pengalaman yang baru yang semakin tidak
baik, atau bisa disebut dengan interferensi. Seperti itu. Ini seperti apa contohnya, Mas? Seperti apa, Mas, contohnya? Ayo, boleh lewat kolom chat, nggak apa-apa. Seperti apa contohnya? Kadang suka belibet atau ketinggalan kata, Bu. Ya, selama kita tidak mengalami masalah dalam berbicara atau tidak mengalami masalah dalam intelijensi, mungkin bisa dikuatkan itu dengan banyak membaca. Selanjutnya banyak pengalaman untuk bercerita, gitu. Banyak pengalaman untuk bercerita, banyak bercerita kepada orang-orang yang mungkin kita anggap tepat, gitu kan. Jadi kita punya banyak pengalaman untuk terus menerus ngomong, gitu, sehingga ketika menyampaikan itu juga lama kelamaan itu akan semakin banyak dan lama kelamaan akan semakin lebih efektif, seperti itu. Ini untuk mahasiswa ya, selama tidak ada masalah intelijensi, produksi suaranya juga tidak masalah, gitu. Nah, sebenarnya metode MMR juga bisa digunakan untuk anak berkebutuhan khusus yang lainnya juga, tidak hanya tunarungu. Oke, ada lagi? Lanjut lagi ya. Nah, klausa adalah sebuah konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung unsur predikatif. Nah, ini menurut Kraft tahun 1984. Klausa berpotensi menjadi kalimat. Nah, menurut Manav tahun 2009 menjelaskan bahwa yang membedakan klausa dan kalimat adalah intonasi final di akhir satuan bahasa. Kalimat yang diakhiri dengan intonasi final, sedangkan klausa tidak diakhiri dengan intonasi final. Intonasi final itu dapat berupa intonasi berita, tanya, perintah, dan kagum. Contoh klausa, ibu belum pergi. Ibu ini kan masuk subjek. Belum pergi maksudnya predikat. Nah, bukan saya yang melakukannya. Saya ini subjek, yang melakukannya predikat. Karyawan belum menerima gaji bulan ini. Karyawan belum menerima, ini maksudnya klausa negatif. Karyawan ini subjek, belum predikat, dan kata predikat dan kata negatif, seperti itu. Nah, gramatikal dan tak gramatikal. Sebelumnya mungkin klausa dulu ya. Nah, coba teman-teman bikin kalimat dengan klausa seperti apa? Kalimat dengan klausa, silakan. Boleh di kolom chat.